Hai semuanya, namaku Preisi, dan di sini kita akan membahas mengenai aki dan alternator. Akumulator atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Maksudnya, aki ini seperti baterai yang menyimpan energi, di mana energi tersebut dihasilkan dari reaksi kimia yang terjadi dalam aki tersebut. Nah, pada dasarnya, energi listrik itu terjadi karena ada perpindahan dari elektron dari satu atom ke atom yang lainnya. Maka dari itu, energi listrik juga bisa dihasilkan dari reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi di dalam aki juga tidak semata-mata langsung terjadi tanpa sebab. Tapi, di dalam aki tersebut memiliki beberapa komponen-komponen di dalamnya yang menimbulkan reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik untuk menjalankan kendaraan. Komponen-komponen dalam aki yang pertama itu ada elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan larutan asam sulfat dengan air sulit. Yang kedua, kotak baterai. Kotak baterai merupakan bagian yang berfungsi untuk menampung elektrolit dan elemen baterai. Pada baterai, ruangan di dalam kotak baterai dibagi menjadi 6 bagian atau 6 sel. Ketiga, plat baterai. Terdapat 2 buah plat baterai, yaitu plat positif dan plat negatif. Bahan yang digunakan untuk membuat plat positif adalah antimoni yang dilapisi dengan lapisan aktif oksida timah atau lead dioxide. Sedangkan plat negatif terbuat dari sponge lead yang memiliki warna abu-abu. 4. Separator. Separator atau penyekat merupakan komponen yang berada di dalam kotak baterai. Separator ini terletak di antara plat positif dan plat negatif. Separator baterai juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya hubungan singkat antara plat positif dan plat negatif. Kelima, sel baterai. Sel baterai atau elemen baterai terdiri dari plat positif dan plat negatif. Keenam, ada penghubung sel. Penghubung sel ini atau sel konektor merupakan bagian yang menghubungkan plat-plat yang ada di dalam baterai. 7. Pemisah sel. Pemisah sel atau cell partition berfungsi untuk memisahkan tiap-tiap sel yang ada di dalam baterai. 8. Terminal baterai. Terminal baterai terdiri dari 2 buah terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Yang ke-9 adalah tutup baterai. Tutup baterai ini berfungsi sebagai penutup lubang pengisian elektrolit baterai. Pada tutup baterai, terdapat lubang ventilasi untuk keluarnya gas hidrogen yang terbentuk saat proses pengisian berlangsung. Komponen-komponen itulah yang terlibat dalam reaksi kimia di dalam aki. Nah, bagaimana reaksi kimia di dalam aki? Proses kimia yang terjadi dalam aki ini sebenarnya merupakan penerapan dari ilmu kimia, yaitu ilmu elektrokimia. Elektrokimia itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan listrik dan mengenai hubungan antara reaksi kimia. Elektrokimia juga bisa dibilang sebagai serangkaian pemisah muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang merupakan bagian dari reaksi redoks. Dalam elektrokimia juga melibatkan 2 buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Elektrokimia ini terbagi 2, yaitu sel volta atau sel galvani dan elektrolisis. Sel volta atau sel galvani ini adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks spontan. Sel volta atau sel galvani
merupakan sel elektrokimia yang pertama kali ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Ketika dua plat logam yang berbeda sebagai elektroda secara bersamaan direndam dalam larutan elektrolit yang memiliki reaktivitas lebih tinggi dengan plat tersebut. Ini akan menyebabkan ion logam di dalamnya larut sebagai ion bermuatan positif dan meninggalkan elektron bebas pada plat. Oleh karena itu, plat logam menjadi bermuatan negatif. Pada plat logam yang lain, di mana reaktivitasnya lebih rendah, akan cenderung menarik ion positif yang ada pada larutan elektrolit untuk menempel pada permukaannya, sehingga menyebabkan plat ini menjadi bermuatan positif. Jika kedua plat ini terhubung melalui sebuah konduktor, maka elektron akan mengalir dan menyebabkan arus listrik terbentuk mengalir melaluinya. Dua logam sebagai elektroda yaitu zinc atau Zn dan juga tembaga atau Cu, kedua elektrod tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor yang terdapat lampu untuk membuktikan keberadaan adanya arus listrik. Dengan logam Zn mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Dari prinsip kerjanya, kita bisa melihat komponen-komponen pada sel Volta atau sel Galvani. Komponen-komponennya yang pertama adalah anoda. Anoda ini merupakan bagian elektroda atau plat logam yang mengalami reaksi oksidasi. Dalam contoh sel Volta di atas, plat zinc merupakan elektroda yang mengalami oksidasi atau bagian anoda. Dalam bagian ini, zinc akan teroksidasi dengan melepaskan elektronnya. Kemudian ada katoda. Berbeda dengan anoda, pada katoda ini terjadi reaksi reduksi. Dalam hal ini, plat Cu merupakan elektroda bagian katoda di mana akan mengalami reaksi reduksi. Reaksi tersebut terjadi ketika ion Cu akan menangkap elektron dalam elektroda. Kemudian ada setengah sel. Setengah sel ini merupakan dua bagian utama sel Volta yang terpisah di mana pada bagian ini memuat larutan elektrolit dan memungkinkannya terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian jembatan garam. Bagian selanjutnya menjadi bagian utama yaitu jembatan garam. Bagian ini terdiri dari suatu elektrolit yang mampu memungkinkan pergerakan ciri ion dalam larutan secara perlahan. Dalam hal ini, ion zinc dan ion sulfat akan bergerak melalui jembatan garam yang menghubungkan dua bagian utama dari sel Volta. Kemudian terakhir, sirkuit eksternal. Sirkuit eksternal merupakan bagian yang terhubung dengan elektroda. Bagian ini akan mengalirkan elektron dari elektroda satu ke elektroda yang lainnya. Dengan kata lain, bagian ini adalah bagian yang memanfaatkan energi listrik dari sebuah sel Volta. Jadi, bagaimana suatu sel Volta bekerja? Sehingga mampu menghasilkan energi listrik sesuai dengan prinsip sel Volta tadi? Jadi, sel Volta ini melibatkan reaksi kimia yang memungkinkan terjadinya energi listrik di akhir reaksi. Ketika terjadi reaksi redoks, suatu sel Volta akan menghasilkan transfer elektron antara elektrodanya yang dapat dikonversikan sebagai energi listrik. Setiap bagian sel Volta akan mengalami reaksi baik itu oksidasi maupun reduksi. Bagian yang mengalami oksidasi akan melepaskan elektron ke elektroda, sedangkan bagian yang mengalami reaksi reduksi akan menangkap elektron dari elektroda tersebut. Hal itu memungkinkan pergerakan elektron dari elektroda oksidasi atau anodanya ke elektroda reduksi atau katoda. Pergerakan elektron tersebut akan lewat di sirkuit eksternal atau dapat kita sebut sebagai bagian yang dapat menggunakan sumber listrik. Sirkuit eksternal tersebut akan memanfaatkan pergerakannya. Kemudian, selanjutnya adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini adalah sel elektrokimia di mana energi listrik ini digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan.
Secara umum, sel elektrolisis itu tersusun dari yang pertama, sumber listrik yang menyuplai arus searah atau direct current atau DC, di mana jika kita berbicara mengenai aki kendaraan, maka sumber listrik tersebut berasal dari alternator kendaraan. Kemudian kedua, anoda, yaitu elektroda, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian katoda, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian yang terakhir, elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Pada gambar ini, dapat dilihat bahwa sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel Volta. Elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi dalam sel. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju katoda. Jadi, dari prosesnya, kita bisa melihat reaksi redoks yang terjadi pada sel NaCl adalah sebagai berikut. Akan tetapi, energi listrik dari aki tersebut lama-kelamaan akan habis, sehingga kendaraan tidak bisa bergerak. Jadi, harus diisi kembali dengan cara mengisi daya ulang atau mencharge akinya. Tetapi, untuk mengisi akinya kembali, maka aki tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dan kemudian baru di-charge. Jadi, karena hal tersebut pastinya merepotkan dan ditambah dengan pengisian aki yang akan memakan waktu yang lumayan lama, maka para ilmuwan pun mengembangkan teknologi yang dapat membantu kita dalam pengisian aki tanpa harus mencharge secara manual, yaitu dengan menggunakan alternator. Alternator merupakan salah satu komponen dalam kendaraan, di mana komponen ini berfungsi untuk mengkonversikan energi mekanik menjadi energi arus bolak-balik yang disalurkan ke aki, sehingga dengan otomatis akan mencharge ulang aki tersebut. Alternator itu sendiri juga terdapat beberapa komponen di dalamnya yang sudah dirancang sesuai dengan dasar-dasar fisika yang ditanamkan dalam mekanismenya. Komponen-komponen di dalam alternator yaitu puli, kipas, bearing, rotor, stator coil, brush, dioda atau rectifier, dan rumah alternator. Dari setiap komponen-komponen tadi, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Puli, yang merupakan bagian terdepan alternator ini, berfungsi untuk memindahkan tenaga putar dari mesin ke alternator melalui belt. Untuk bearing, memiliki fungsi yaitu sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator, agar memungkinkan rotor dapat berputar dengan lembut. Akan tetapi, pada alternator umumnya ada dua buah bearing yang diletakkan di bagian frame depan dan frame belakang. Selanjutnya, rotor coil. Komponen ini adalah kumparan berputar yang berfungsi untuk menyediakan medan magnet di dalam alternator. Pada alternator mobil, rotor terbuat dari kumparan yang bisa mengeluarkan medan magnet hanya apabila dialiri oleh arus listrik dari stator coil. Stator coil ini adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk menghasilkan aliran listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Nantinya, pada kumparan statis tersebut akan timbul aliran listrik dengan tegangan dan arah tertentu. Lokasi dari stator ini ada di bagian luar rotor coil. Ada jarak beberapa milimeter antara permukaan rotor dengan permukaan stator. Karena jaraknya cukup kecil, maka medan magnet dari stator akan menyentuh kumparan stator. Sehingga begitu rotor diputar, medan magnet tersebut akan berpotongan dengan stator coil. Poros alternator berfungsi sebagai penghubung antara bagian puli dan rotor, sehingga putaran dari puli alternator
bisa tersambung ke rotor dan rotor dapat berputar. Brush atau sikat adalah komponen tembaga berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Fungsi dari kipas ini adalah untuk mendinginkan kumparan. Dioda, rangkaian dioda, atau rectifier adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi DC. Diperlukan karena arus output dan stator coil masih bersifat AC atau bolak-balik. Sementara kelistrikan mobil menggunakan DC. Dioda dapat memblok aliran arus dari salah satu arah. Selanjutnya, mekanisme dari komponen alternator ini merupakan penerapan dari teori-teori fisika atau dasar-dasar fisika, di mana dalam mekanismenya diterapkan, seperti yang saya bilang tadi, dasar-dasar fisika, yaitu induksi elektromagnetik dan GGL atau gaya gerak listrik. Induksi elektromagnetik ini adalah pengubahan magnet menjadi listrik. Maksudnya, sebelum induksi elektromagnetik ini ada, Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kemudian, dari peristiwa itu, Michael Faraday, salah satu ilmuwan sains terkemuka, berpikir bahwa kebalikan dari peristiwa tersebut juga berlaku. Hal ini membuat Faraday melakukan berbagai eksperimen di mana beliau mencoba beberapa kombinasi medan magnetik dan kawat, namun sayangnya tidak berhasil. Setelah kira-kira 10 tahun, akhirnya beliau dapat menginduksikan arus dengan menggerakkan seutas kawat melalui suatu daerah medan magnetik. Jadi, induksi elektromagnetik ini merupakan peristiwa ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor dan kemudian menghasilkan arus listrik. Induksi elektromagnetik ini tidak terlepas dari GGL atau gaya gerak listrik, di mana jika dilihat secara mendalam, induksi elektromagnetik ini merupakan gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor yang terjadi. Apabila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut, atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet, jika melihat ilustrasi dari percobaan Faraday, di situ kita bisa melihat bahwa ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer akan menyimpang ke salah satu arah, serta terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Jarum galvanometer ini segera menunjukkan ke angka 0 atau tidak menyimpang. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum tersebut akan menyimpang ke arah berlawanan dari arah jarum saat kutub utara masuk ke kumparan, sehingga terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Jarum galvanometer tersebut menyimpang karena adanya arus listrik yang mengalir dalam kumparan, di mana arus listrik tersebut timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial pada saat magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial antara ujung-ujung kumparan atau solenoide tersebut merupakan GGL atau gaya gerak listrik, di mana terjadi karena ada perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, sehingga timbul beda potensial tersebut. Dari sini, kita dapat memastikan bahwa induksi elektromagnetik ini berhubungan erat dengan GGL. Pada alternator juga diterapkan dan kita juga bisa mencari gaya gerak listrik maksimumnya. Caranya dengan menggunakan rumus ini. Dari dasar-dasar fisika tadi, kemudian diterapkan juga dalam mekanisme kerja alternator. Pada saat kunci kontak on,
maka listrik dari baterai akan mengalir ke rotor koil dan terjadilah kemagnetan pada sekitar rotor koil. Atau posisi rotor koil ada di dalam kumparan stator. Saat mesin menyala, maka puli mesin akan berputar. Putaran puli mesin akan memutar puli alternator, akibatnya rotor koil yang terhubung ke puli alternator juga akan ikut berputar. Berputarnya rotor koil menyebabkan perpotongan garis pada gaya magnet. Berputarnya rotor koil menyebabkan perpotongan garis gaya magnet karena sebelumnya medan magnet sudah dibangkitkan saat kunci kontak on. Sehingga saat ada pergerakan rotor, timbullah aliran listrik pada stator koil. Besarnya tegangan listrik yang terdapat pada stator koil itu dipengaruhi oleh besarnya RPM rotor. Kalau putaran rotor rendah, maka tegangan listrik yang dihasilkan juga akan rendah, dan itu juga berlaku sebaliknya. Perpotongan garis magnet pada alternator ini menghasilkan arus listrik yang bersifat AC atau alternate current, sehingga harus diubah menjadi DC. Output dari kumparan stator ada dua, yakni ground dan B+. Untuk output ground akan langsung dihubungkan ke bodi mobil, sementara output B+ dari stator akan terhubung langsung ke dioda bridge agar output B+ dari stator akan terhubung langsung ke dioda bridge agar arus listrik searah atau AC. Proses penyerahan akan dilakukan secara otomatis karena dioda memang memiliki fungsi untuk memblok aliran arus dari satu arah. Pada sebuah alternator, ada setidaknya 3 terminal, yakni terminal F dan N, yang digunakan untuk mengatur ketegangan rotor, serta terminal B yang terhubung secara langsung ke kabel utama stator dan baterai. Listrik yang sudah melewati dioda bridge sudah bersifat DC, namun tidak bisa digunakan langsung. Ini karena kelistrikan mobil hanya tahan terhadap tegangan maksimal 14 volt, sehingga sementara alternator bisa menghasilkan lebih dari itu kalau RPM-nya tinggi, sehingga perlu ada komponen tambahan yaitu berupa regulator.